kalau misalkan nilainya jelek di sekolah terus seolah-olah mati kutu, nggak punya masa depan. Kuncinya adalah sabar. Karena nggak semua orang memahami apa sih definisi dari cerdas. Cuman efeknya adalah orang-orang yang dikatakan atau dihakimi, dijudge seperti itu, nggak punya masa depan, itu dia punya rasa self-worth atau rasa berharganya jadi turun gitu, bahkan sampai minus. Ada yang drop, makin inferior. Ya masing-masing orang kan beda-beda. Ada orang yang memang ketika dikatakan seperti itu, ada yang makin dendam, termotivasi. Ada yang memang karakternya terus jadi makin drop, makin turun, makin nggak punya semangat. Ada ya, jadi semakin mojok, nggak mau menampilkan potensi diri dia gitu kan. Tapi tahu nggak sih bahwa Steve Jobs itu punya salah satu statement yang buat gue sih mind blowing banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Kalau misalkan orangnya belum ada bukti, ngomong banyak hal, motivasi ini itu terdengar seperti kentut ya. Tapi misalkan orang yang udah berhasil, sudah terbukti, ngomong biasa aja terdengar seperti motivasi. Itu tidak bisa terlepas dari fitrah manusia untuk melihat personal siapa yang ngomong. Balik lagi, Steve Jobs bilang bahwa orang yang cerdas bukanlah orang yang S3, bukan orang yang IQ-nya 309 atau 200 gitu ya, bukan yang akademiknya begini, atau orang yang cerdas adalah orang-orang yang punya rumah, apalagi itu. Bukan. Tapi Steve Jobs bilang bahwa orang yang cerdas adalah orang yang punya kemampuan zoom out ya. Lu bayangin, oke lah yang mudah, misalkan mau ke Surabaya gitu ya. Kamu lagi ada di Semarang. Kamu pakai Google Map. Kemampuan untuk zoom out itu bisa melihat dari banyak sudut pandang ya. Coba kalau misalkan kamu makin zoom in, kamu hanya melihat, oh habis dari jalan ini kita nanti mentok ke kanan, habis mentok ke kanan udah gitu kan. Tapi udah, kamu nggak punya pengetahuan lain selain sudut pandang itu kan. Nah sedangkan kalau kamu punya kemampuan untuk zoom out di Google Map misalkan, kamu akan tahu, oh kalau misalkan di sini macet kita bisa lewat sini nih. Jadi kita punya lebih banyak strategi dan punya kesiapan mental untuk menghadapi hal-hal yang di luar plan atau prediksi kita. Statement zoom out ini adalah punya banyak sudut pandang, tidak cuman sudut pandang dari sisi kita doang. Dulu gue pernah kerja di perusahaan yang mana tuh karyawan-karyawannya itu S2 lulusan luar negeri. Jujur gue sempat minder, tapi begitu pas kerja bareng, S2 luar negeri hanya sekedar label. Ketika bekerja nggak butuh itu semua, yang kami butuhkan adalah niat bekerja. Dan mereka memahami dari sisi pandang unit-unit yang lain sehingga kita bisa bersinergi. Tapi gue waktu itu sangat menyayangkan di antara semua orang itu yang S2 luar negeri itu, ternyata tidak semuanya memahami sudut pandang dari sisi orang lain. Dia hanya memahami dari sudut pandang dia saja. At the end, kita stuck. Oke, gue kasih contoh satu lagi yang jauh lebih sederhana. Seperti tur ke Lombok, udah sampai sana kita banyak acara dan akhirnya tibalah saatnya untuk pulang lagi ke Jakarta. Ketika pulang ke Jakarta, kita dikabari malam sebelum keberangkatan. Ada perubahan jadwal di mana kita itu berangkat dari hotel jam 5 pagi ya. IO-nya bilang kayak gitu mendadak. Kalau berangkat jam 5 berarti kita nggak sempat kebagian makan. Dan IO-nya sama sekali nggak kepikiran tentang posisi kami, bahwa kita tuh harusnya bisa diganti atau di request ke hotelnya untuk makanan pengganti sebelum jam 6 atau sebelum keberangkatan. Kan mereka lulusan yang keren-keren, masih muda ya kan, cuman kurang memahami posisi orang lain. Pergi jam 5 berarti mereka masih kelaparan nih, mengusahakan gimana caranya biar si hotel ini bisa menyediakan makanan gitu. Jadi kamu tahu kan, ini ada kesinkronan antara omongannya si Steve Jobs. Orang yang cerdas adalah orang yang punya kemampuan zoom out. Ya, coba kalau misalkan dia punya empati, dia akan berpikir lebih kreatif,
Dia akan berpikir bagaimana cara mencari jalan keluar, tidak hanya untuk plan A, tapi juga plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Otaknya jauh lebih berkembang dibanding dengan orang-orang yang hanya taunya satu jalan itu doang. Ini juga senada dengan statement Rasul tentang orang yang cerdas. Apakah itu? Orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang-orang yang selalu mengingat tentang kematian, ya. Kematian bukan artinya dia menggunakannya sebagai pesimis gitu. Justru orang-orang yang ingat kematian, dia akan selalu mencari cara untuk optimal dalam bekerja. Oke. Artinya dia juga ingat bahwa Allah selalu memperhatikan dia, kayak gitu kan. Karena kan setelah kematian kita ketemu sama Allah nih, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk bekerja di kantor. Apakah kita males-malesan, kita amanah atau enggak terhadap kantor, kan gitu. Kalau misalkan kita mencontoh definisinya Rasul, bukan hanya ketenangan yang kita dapat, tapi insya Allah dapat juga pahala kita di akhirat. Bahwa kecerdasan itu hubungannya dengan empati, bukan dengan IQ. Apalagi dengan kekayaan. Oh no, tidak. Makanya Islam bilang bahwa adab dulu, atau etika dulu, atau empati dulu, barulah ilmu. Karena keberhasilan ilmu bukan diukur dari kekayaan, tapi diukur dari semakin terasahnya hati nurani. Yang membedakan kita dari robot adalah hati nurani kita. Tidak ada robot lebih bijaksana daripada manusia. Gimana caranya biar kita punya empati lebih? Yaitu bersabar, lebih mendengarkan, biar kita lebih memahami posisi orang lain. Oke, apapun masalahnya, jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.